Mugi paringa berkah. Ayo Mas, diminum dulu. Oke, terima kasih. Tadi kasih makan, sekarang kasih minum. Iya. Iya. Biar seger. Ya, ngobrol jadi lebih enak lagi kalau sudah tenggorokannya mendapatkan irigasi ya. Ini kan apa? Ternyata bahwa masih ada harap. Kita pengennya ngobrolin langsung sampai selesai hari ini, tapi ternyata masih ada aktivitas bapaknya. Iya, iya. Ya, mohon maaf ya kita nggak bisa lanjut, tapi nggak apa-apa. Nanti pasti kita akan lanjut dengan jadwal yang berbeda, tapi paling tidak hari Ngobrol ini harus tuntas. gitu ya. Ngobrolin Siap. apa ini album menarik sekali. Lagu ketiga, Mas. Ya, Judulnya apa? judulnya RWN. RWN. Iya, Rawani Nembung. Ini bahasa Oh, Jawa. ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi ya, lagu pertama bahasa Jawa, lagu kedua bahasa Indonesia. Ini terus lagu bahasa Jawa. bahasa Jawa. Iya. Apa itu? RWN. Iya, ini memang unik ya. Ya seperti saya bilang, saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai macam pribadi dan sebagainya gitu ya. Dalam proses kehidupan seseorang itu juga pasti ada yang namanya mencintai seseorang, tetapi kemudian masih belum berani untuk mengungkapkan. RWN itu kalau di bahasa Indonesia, Rawani Nembung itu kalau dibahasakan Indonesia itu artinya belum berani nembak deh gitu ya. Kalau bahasa Indonesia sekarang itu belum berani nembak gitu. Nggak berani nembak gitu. Itu biasanya para pria yang ngalamin dan anak-anak muda kayak gitu ya. Jadi yang namanya Lagu khusus pria. ya, tapi juga ada kan wanita yang pastinya ngalami, apalagi wanita, mereka punya kesulitan untuk menyampaikan isi hatinya dengan Walaupun sekarang zamannya emansipasi. ya, banyak juga yang sudah mulai berani Masih menyampaikan. jaim. Ya, itu kan image gitu ya. Iya, Image. image. Nah, bagi pria sendiri pun yang seharusnya secara image gak ada masalah gitu ya, itu kesulitannya juga tinggi gitu. Ya, mengalami kesulitan yang cukup tinggi, apalagi kalau ada trauma-trauma masa lalu dengan kesulitan dalam kehidupannya sebelumnya, sehingga kadang-kadang untuk memulai kembali hubungan itu kadang-kadang menjadi sangat sulit gitu ya, dan itu berat dan itu menyakitkan pastinya. Jadi sakitnya ini sebenarnya bukan karena sakit kita ditolak, orang belum nyampein kok, ya kan? Belum nyampein gitu. Tapi udah kerasa dulu tuh, ya, sepinya, sendirinya gitu ya. Bagaimana itu betul-betul menyakitkan gitu, dalam artian nuangso kalau orang Jawa bilang gitu. Ya. Karena nggak berani nembak, jadi Iya. menyedihkan. Iya. Gimana Pak? Coba cerita lebih detail. Ya. Ini Bapak melihat ada sosok atau bagaimana? Iya, saya kebetulan punya ponakan yang memang yang gitu ya. Jadi inspirasi saya itu dari ponakan saya ini gitu ya. Tapi dia memang ya wajar lah. Saya pikir bukan hanya dia, banyak juga yang lainnya yang saya juga sempat lihat. Tapi kebetulan dia yang sumber Ya. inspirasi. Ya, ada satu lagi itu di tim saya juga yang masih anak muda. Tapi kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu lalu kayak apa ya? Kalau beraninya berani gitu, tapi untuk menyampaikan isi hati dengan gentleman gitu kadang-kadang itu menjadi kesulitan tersendiri. Oke, ya jadi kalau ketemu dengan orang gitu, contohnya di lampu merah gitu, hai gitu itu tapi ketika coba dia sendiri ngomong apa adanya gitu, kok kayaknya jadi berat banget ngomongnya gitu, dan mungkin nggak berani malah menyampaikan gitu ya, menolak kesempatan seperti itu. Terus atau mungkin kalau dibilang kenapa saya bilang kan sayang ya, justru kalau misalkan dia nggak mau berusaha untuk melakukan pendekatan secara pribadi kayak gitu. Kalau tahu ujung-ujungnya nanti paling ketika ada ngeliat temennya pada jalan kayak gitu, terus kemudian dia cuma kayak melas gitu, oh iya udah pada pacaran kayak gitu ya, saya enggak kayak gitu. Nah sebenarnya kan ini kan kalau dia mau aja dia bisa gitu untuk berusaha lah paling enggak. Tapi sudah takut duluan, takut kalau ditolak, takut kalau sakit hati kayak gitu. Nah, udah nyaman di zona jomblo. Iya, bisa jadi.
banget gitu. Nah, jadi saya bilang ada juga orang yang seperti itu gitu ya, menikmati apa namanya miserable gitu ya, perasaan yang enggak apa namanya perasaannya yang campur aduk seperti itu, menikmati kejombloannya, kesedihannya dalam kesedihannya. Jomblo forever, jomblo forever. Nah gitu ya, tapi saya itu berdoa benar-benar nanti ya nggak terjadi lalu kemudian jomblo selamanya ya. Semoga tidak ya. Jadi itu gambaran dari lagu ketiga ini, Mas. Gitu. Agak jenaka tapi menyedihkan ya Pak. Betul. Nah, kalau lihat pengalamannya kayaknya lucu aja gitu kan. Tapi sebenarnya menyedihkan gitu kan. Iya benar. Makanya saya juga mengangkat satu tempat di dalam lagu saya ini yang bisa mewakili tempat ini gitu ya, mewakili perasaan seperti ini. Saya kan ngangkat di sini di dalam referennya ini Tebing Breksi. Di Yogyakarta mungkin orang sudah mulai banyak mengenal Tebing Breksi, tapi banyak orang luar yang belum mengenal apa itu Tebing Breksi gitu. Dulunya ini kan tambang galian, lalu kemudian karena nggak mungkin lagi dijadikan hutan pastinya, lalu kemudian menjadi tempat wisata yang sekarang cukup terkenal gitu. Dan view-nya kan di atas bukit begitu, di atas bukit, sehingga di sore hari itu kita bisa dapat view Yogyakarta, lampu-lampu Yogyakarta sangat bagus sekali gitu. Dan ketika lampu-lampu Tebing Breksi ini sudah mulai nyala, itu keren banget gitu ya. Nah biasanya ini karena tempatnya sangat instagramable gitu ya, lalu kemudian ini banyak dijadikan tempat untuk anak-anak muda ngumpul, meet up gitu ya. Jadi kan naik gitu ya, butuh perjuangan ke atas tuh melihat pemandangan gitu ya. Nah bisa dibayangkan kalau misalkan kita berada di situ dengan tidak membawa pasangan gitu ya, dan kita melihat pemandangan di mana yang begitu indahnya dan melihat orang-orang yang pada ngumpul di situ dengan pasangannya masing-masing. Krik-krik banget. Jadi kan wow gitu. Ya itu, jadi saya tangkap itu di kesan itu, nuansa itu saya tangkap itu di dalam refrennya gitu. Ya. Boleh dinyanyikan, Pak? Yang refrennya? Refrennya. Ini gitarnya juga ya. Oke. Nah, oke. Mungkin saya cerita sedikit ya tentang di verse pertamanya. Jadi di syair yang pertamanya itu menceritakan tentang izinkan diriku untuk kangen kepadamu walaupun kamu belum mengenal aku. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaannya seseorang suka dengan seseorang. Dia sudah tahu pastinya orang ini, tapi orang itu belum mengenal gitu ya. Itu kan sesuatu banget ya. Itu offense gitu namanya. Iya, kayak gitu deh gitu ya. Ya itu. Jadi kepadamu aku kangen merinsliramu, senadyan sliramu turun kenal karo awakku. Itu yang pertamanya gitu ya. Nah, masuk di nanti ada refrennya. Tebing Breksi wangi iki sing bakal dadi saksi aluh kuning pipi, pengen nyanding tapi rong wani dadi sepi ning ati lano sing ngancani. Sepi karena nggak ada yang nemenin ya. Sampai nangis ya. Iya gitu. Sampai nangis gitu. Coba Bapak apa Mas ceritanya rapnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya jadi Tebing Breksi malam ini akan jadi saksi diriku yang sepi gitu ya. Pengen punya hubungan gitu, pengen nembung, pengen nembak gitu, tapi belum berani, jadinya akhirnya sepi gitu ya, nggak ada yang nemenin gitu. Itu Menyakitkan banget. betul. Tapi memang referen ini saya buat dalam dua versi. Kalau versi ini kan versi ego, apa yang kita rasakan gitu. Saya memang selalu, kalau kita kembalikan ke album saya, itu selalu di bagian akhir, kebanyakan di bagian akhirnya adalah kita kembalikan semuanya di akhirnya kepada Tuhan gitu ya, Sang Pencipta. Maka
Saya memang kebetulan adik saya ini memang adik saya Henning ya. Kenapa Henning Kun itu juga ya? Dia kan memang juga apa namanya, karena keluarga kita keluarga seni Jawa gitu ya. Dia bilang, Mas bagus nih kalau misalkan kita buat apa namanya, kita yang kayak semacam doa. Tapi karena kita bicaranya kepada Tuhan, maka kita harus pakai berbahasa yang lebih halus lagi gitu. Walaupun mungkin resikonya nggak banyak orang yang memahami ya gitu. Makanya kemudian versi referen ini kemudian menjadi pembuka di bagian depan. Itu bowo kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi itu pakai tembang Jawa gitu, dan itu perjuangan kami menemukan juga gitu ya. Kami berdua menemukan ini gitu di bagian referen yang kedua ini gitu ya. Bahasa Jawanya seperti ini. Gusti engkang kula Gusti apa namanya, engkang kula sembah gitu ya. Mugi paring berkah wantun medar manah. Jadi Tuhan yang saya sembah gitu ya, apa namanya, tolong berikanlah berkah gitu ya, untuk berani mengungkapkan isi hati gitu. Medar manah itu mengungkapkan isi hati gitu. Jadi bahasanya apa, agak halus gitu ya. Jadi itu, tapi saya dapat banget tuh di situ dengan bahasa itu gitu ya, dengan feel itu gitu. Makanya kita agak kreasi di situ dengan pentatonisnya lebih kental gitu. Untuk ininya juga pentatonis di situ. Gitu Mas. Oke, Pak. Dalam. Dalam. Tapi ujungnya ada kembali ke Iya. ke Tuhan. Ya, gitu. Jadi Jadi kembali. betul. Jadi nanti di bagian yang itu kan juga kita bilang kita berdoa gitu kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan untuk melangkah, sehingga kemudian berani untuk apa namanya, menyampaikan isi hati tadi, dan akhirnya doa itu kemudian dikabulkan ya. Dungo puni jabah. Jadi doa semoga dikabulkan gitu, didengarkan dan dikabulkan gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Buat waktunya. Ya. Selamat beraktivitas. Yes, masih ya. Saya tunggu informasinya Ya. supaya kami boleh main-main lagi. Masih ada 3 lagu lagi. Siap. Mau kita bahas. Yes, dengan senang hati Mas Ya. ya. Nanti Ya. kami pasti akan hubungin lagi untuk kita atur jadwal ya. Oke. Ya, Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.